Bagian pertama, Rumah Allah. Kitab Kejadian Genesis menceritakan bahwa Ibrahim tidak memiliki anak dan tak ada harapan lagi untuk memilikinya. Pada suatu malam, Tuhan menyuruhnya keluar dari tenda. "Sekarang," firman-Nya, "pandanglah langit dan hitunglah bintang-bintang di sana, bila engkau sanggup." Ibrahim pun menatap langit, dan terdengarlah suara, "Sebanyak itulah anak keturunanmu nanti." Ketika Sarah berusia 76 tahun, sementara Ibrahim sendiri berusia 85 tahun, umur yang terlalu lanjut untuk menerima kehadiran seorang bayi. Sarah mengizinkan suaminya itu menikahi Hajar, budaknya asal Mesir. Meskipun demikian, perasaan cemburu tumbuh juga di antara majikan dan budaknya, sehingga Hajar menjadi sasaran kemarahan Sarah. Hajar hanya mampu mengadukan segala deritanya kepada Tuhan. Maka Tuhan mengutus seorang malaikat untuk menyampaikan pesan kepadanya. "Aku akan memperbanyak keturunanmu yang tak terhitung jumlahnya." Sang malaikat juga berkata, "Berbahagialah, kamu akan dikaruniai seorang anak. Namailah Ismail, karena Tuhan telah mendengar penderitaanmu." Hajar lalu menemui Ibrahim dan Sarah dan menyampaikan apa yang dikatakan malaikat. Ketika bayi yang didambakan tersebut lahir, Ibrahim memberinya nama Ismail, yang berarti Tuhan telah mendengar. Ketika Ibrahim berusia 100 tahun dan Sarah 90 tahun, Tuhan berfirman lagi kepada Ibrahim, menjanjikan bahwa Sarah pun akan melahirkan seorang anak yang mesti diberi nama Ishak. Khawatir kalau Allah mengurangi kasih sayangnya terhadap anaknya yang lebih tua, Ibrahim berdoa, "Semoga Ismail hidup dalam hidayah-Mu ya Allah." Dan Allah menjawab, "Aku mendengar doamu tentang Ismail. Tenanglah, aku merahmatinya dan aku akan menjadikan dia pemimpin suatu bangsa yang besar. Tetapi kehendakku tentang Ishak telah kutetapkan, dan Sarah akan melahirkannya tahun depan." Sarah melahirkan Ishak dan dia sendiri yang menyusuinya. Setelah Ishak disapih, ia memohon kepada Ibrahim agar Hajar dan putranya segera pergi dari rumah mereka. Karena sangat menyayangi Ismail, Ibrahim amat sedih dengan permintaan itu. Namun, Allah berfirman kepadanya agar permintaan Sarah dipenuhi. Dan supaya tidak larut dalam kesedihan, Allah berjanji akan memberkahi Ismail. Dengan demikian, keturunan Ibrahim bukan hanya satu bangsa, tetapi dua bangsa besar. Dua bangsa besar dan negara adikuasa yang menjadi sarana menjalankan kehendak langit. Yang kepada mereka Allah bukan saja menjanjikan kemakmuran duniawi, namun juga keluhuran spiritual. Ibrahim menjadi pemimpin dua aliran spiritual besar, yang tidak mengalir bersama, melainkan memiliki jalan masing-masing. Ibrahim yakin bahwa Hajar dan Ismail senantiasa dalam naungan rahmat Allah dan dalam lindungan para malaikatnya, sehingga segalanya berjalan dengan baik. Dua aliran spiritual, dua agama, dua dunia bagi Tuhan, dua lingkaran, dan karena itu juga dua pusat. Itulah tempat yang disucikan, bukan atas pilihan manusia, namun telah ditetapkan oleh kerajaan langit. Ada dua pusat suci yang melingkupi Ibrahim, satu di daerahnya dan satu lagi mungkin belum diketahui. Dan mungkin kesanalah Hajar dan Ismail dituntun ke suatu lembah tandus di Arabia, sekitar 40 hari perjalanan unta di sebelah selatan Kanaan. Lembah itu bernama
Kebakah. Dilukiskan bahwa semua sisinya dikelilingi bukit kecuali 3 bagian. 1 bagian di sebelah selatan, 1 bagian di sebelah utara, dan 1 sisi yang terbentang ke Laut Merah, 40 mil ke arah barat. Alkitab tidak menceritakan bagaimana Hajar dan Ismail menempuh perjalanan ke Bakah. Barangkali keduanya ikut rombongan kafilah karena lembah itu terletak di salah satu rute utama perjalanan, sebuah jalur yang sering disebut dengan rute minyak wangi, karena dilewati parfum, kemenyan, dan barang-barang lain yang dibawa dari Arabia Selatan ke daerah Mediterania. Mungkin saja begitu tiba di tempat itu, Hajar dibimbing langit untuk meninggalkan kafilahnya. Tak lama kemudian, sang ibu dan putranya merasa sangat kehausan, sampai-sampai Hajar sangat khawatir akan keselamatan Ismail. Menurut riwayat, Ismail menangis di hadapan Tuhan dan tergeletak di atas pasir. Sementara sang ibu berdiri di atas bebatuan sambil berjingkat, memandang ke sekelilingnya, berharap mendapatkan pertolongan. Namun, ia tidak melihat seorang pun. Hampir putus asa, ia bolak-balik melintasi jalan yang sama sampai 7 kali. Akhirnya, ketika ia duduk istirahat di dekat sebuah batu karena sangat lelah, datanglah malaikat menemuinya. Dalam kitab Kejadian diriwayatkan, dan Allah mendengar suara seorang bayi itu dan mengutus malaikat surga untuk menemui Hajar dan berkata, "Apa yang membuatmu susah, Hajar? Jangan takut, Tuhan telah mendengar suara bayimu di tempat ia berbaring. Bangkit dan angkatlah bayimu dan gendonglah dengan tanganmu. Dia akan menjadikannya pemimpin bangsa besar." Dan Tuhan membukakan matanya, dan Hajar menyaksikan mata air yang menakjubkan. Mata air itu memancar dari gundukan pasir yang disentuh tumit Ismail. Tak lama kemudian, daerah itu menjadi suatu perkampungan karena memiliki sumber air yang sangat bagus dan menakjubkan. Mata air itu dikenal dengan nama Zam-Zam. Kitab Kejadian diwahyukan kepada Ishak dan keturunannya, yang tidak lain dari garis keturunan Ibrahim. Tentang Ismail, kitab itu menuturkan, "Dan Allah bersama sang bayi, dan ia tumbuh dan tinggal di dalam hutan belantara dan menjadi seorang pemburu atau pemanah." Setelah itu, nama Ismail hampir tak pernah disebutkan kecuali cerita bahwa Ismail dan Ishak bersama-sama mengebumikan ayah mereka di Hebron. Dan beberapa tahun kemudian, Esau menikahi sepupunya, anak Ismail. Namun ada suatu pujian tak langsung kepada Ismail dan ibunya dalam Mazmur yang menyatakan, betapa indahnya tempat ibadah mereka, suatu rumah Allah. Juga ketika bercerita tentang keajaiban Zam-Zam yang membuat mereka senang melintasi perkampungan itu. Segala rahmat Allah bagi pemimpinnya, yang kekuatan jiwanya menjadi jalan bagi orang-orang yang melakukan perjalanan ke Mekah dengan aman. Ketika Hajar dan Ismail telah sampai di tujuan, Ibrahim masih hidup 75 tahun lagi, dan beliau mengunjungi putranya di tanah suci tempat Hajar dituntun itu. Al-Quran menyatakan bahwa Allah menunjukkan kepada Ibrahim tempat yang jelas di dekat sumur Zam-Zam, di mana ia dan Ismail harus membangun rumah suci di atasnya. Bangunan itu disebut Ka'bah atau kubus sesuai dengan bentuknya. Memiliki 4 sudut yang menunjukkan 4 arah mata angin. Namun, sebenarnya benda yang paling suci di sana adalah sebongkah batu yang, menurut riwayat, dibawa Jibril kepada Ibrahim dari suatu tempat di dekat Abu Kubaisi. Batu ini ketika turun dari surga lebih putih ketimbang susu,
namun dosa-dosa anak Adam telah membuatnya hitam. Batu hitam tersebut kemudian diletakkan di salah satu sudut Ka'bah. Ketika rumah suci itu telah selesai dibangun, Allah berfirman kepada Ibrahim dan mengajarkan berbagai ritus menunaikan ibadah haji ke Bakkah atau Mekah. Seperti kemudian ia disebut, "Aku sucikan rumahku bagi orang-orang yang tawaf dan bagi yang sujud dan ruku. Dan sampaikanlah kepada umat manusia untuk menjalankan haji, dan mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau dengan menunggang unta yang kurus yang datang dari segala penjuru yang jauh." Hajar menceritakan kepada Ibrahim peristiwa yang dialaminya saat mencari pertolongan. Dan Ibrahim kemudian menjadikannya sebagai bagian dari ritus ibadah haji, yaitu berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Kemudian Ibrahim berdoa di Kanaan, mendambakan padang pasir yang subur dan ditumbuhi dengan jagung dan gandum. "Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tetumbuhan di dekat rumah-Mu yang dihormati. Ya Tuhan, hal itu agar mereka mendirikan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia untuk cenderung kepada mereka dan limpahkanlah rezeki berupa buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur."